Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ketemu lagi sahabat ngaji narasi online. Hari ini kita akan mengaji kembali ya dalam bab ikhlas, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Dan hari ini kita akan mengaji hadis ke-9. Hadis ini penting karena bicara tentang kehidupan sosial yang nanti kait mengaitnya dalam hal niat dan keikhlasan. Dan ini menyangkut masalah hati seseorang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Abi Bakrah, dari Abu Bakrah ya, an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, Izal taqa, jika bertemu al-muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dan masing-masing membawa pedang, ya, senjata lah. Sekarang kan kalau dulu ya pedang lah, sekarang senjata. Ada yang mungkin sama-sama bawa pistol ya, atau ada yang bawa parang, bawa samurai, ya, ada yang bawa celurit, ya. Ya, semua ada yang bawa tombak, panah, pokoknya siapa aja yang bertemu antara mereka berdua ya sama orang Islam, lalu dua-duanya bawa senjata dan pertemuan itu saling melakukan kontak fisik, ya, kalau bahasa Manadonya itu baku potong. Nah, jadi bahasa Manadonya baku potong. Jadi kalau ada dua orang muslim ketemu lalu berkeinginan untuk saling membunuh, ya, bertemu dengan membawa pedang, bawa senjata, fal qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Insyaallah, ini dahsyat, bahaya sekali ini ya. Jadi kata Nabi dua-duanya masuk neraka. Lalu qultu, kata Abu Bakrah ini, dia nanya, ya Rasulullah, gini ya Rasul ya, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya, kalau yang bunuh ya wajar kayaknya ya Rasul ya, masuk neraka itu kayaknya wajar gitu. Tapi kalau yang maktul kayak mana ya Rasul? Ini kan sudah jatuh ketimpa tangga ini. Udah kalah, mati, masuk neraka lagi. Ya Allah. Jadi ini Abu Bakrah ini menarik juga pertanyaannya ini ya. Ya, dan ini ya pertanyaan wajar. Tapi menarik ketika dia nanya seperti ini ya. Kalau yang bunuh ya wajar, ya dia masuk neraka gitu.
Tapi dia kan masih dapat untung hidup di dunia gitu ya. Ya. Tapi kalau yang maktul udah kebunuh ya, masuk neraka lagi. Ini kayak mana ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Ya, sebenarnya gini kata Rasul. Ya, yang apa istilahnya tuh, yang kebunuh itu kalah cepet aja, kalah tanding. Ya, akhirnya mati. Padahal ya sama-sama dia juga pengen bunuh gitu loh. Maka karena sama-sama pengen bunuh itulah, maka niatnya dua-duanya itu niatnya sama-sama ingin melukai, ya. Maka ya dua-duanya itu dapat hukuman dari niatnya tersebut. Ya. Jadi ingat itu ya. Orang yang berbuat buruk, niat buat buruk, kalau sudah dilakukan baru dapat ganjaran. Gitu ya. Tapi kalau baru niat doang belum dilakuin ya enggak. Tapi kalau niat baik, meskipun belum dilakukan dapat pahala. Catat itu ya. Jadi kalau ada orang niat baik, baru niat, belum melakukan. Saya hari Jumat ini niat pengen sedekah. Tiba-tiba belum terlaksana atau tidak terlaksana. Entah karena uangnya ketinggalan ya, atau kesempatan yang nggak pas. Tapi niat baiknya sudah dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau keburukan, kalau orang niat untuk melakukan keburukan tapi belum ia lakukan, dia belum mendapatkan ganjaran dosa. Belum. Dia belum mendapatkan dosa. Kapan dia buat dosa? Ketika dia melakukan. Nah, termasuk yang di sini tadi. Orang niat pengen membunuh. Ya. Jadi dua orang muslim ketemu, dua-duanya itu punya niat saling bunuh. Karena dua-duanya punya niat saling bunuh dan melakukan, sudah kontak fisik, dan yang satu kebetulan kalah, ya dua-duanya masuk neraka. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam konteks kehidupan sosial itu bermasyarakat harus saling memberi manfaat. Bukan untuk saling melukai. Ya, ini dilarang untuk saling melukai. Apalagi sesama umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat ya yang akan saya bacakan ini menjadi bagian penting bagi orang yang membunuh ya sesama muslim. Ya. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Kata Allah. Saya bacakan saja dulu ayatnya, minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman, muta'ammidan, dan itu sengaja, menyengaja untuk membunuh seseorang, fajaza'uhu jahannam, maka dia akan mendapatkan balasan berupa api neraka. Artinya dia masuk neraka. Khalidan fiha, di mana ia akan kekal di dalam neraka tersebut. Pertama, ini banyak sekali hukumannya. Pertama, kata Allah, fajaza'uhu jahannam, dia dia masuk neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dan dia juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan baginya ya sebagai bentuk janji Allah itu ya, dia akan mendapatkan hukuman yang paling dahsyat.
Jadi bahaya ya. Orang bunuh itu bahaya sekali. Ya, ingat hati-hati ya. Ini minta maaf ini ya. Kalau di kita ini saat ini kok kayaknya mudah sekali untuk bunuh. Geng-geng motor, ya kalau kita lihat video-video viral itu ada geng-geng motor bawa senjata atau nyerang orang yang nggak dikenal, nggak tahu siapa-siapa, ya Allah, bunuh. Itu dapat tuh satu, masuk neraka, kekal di dalamnya, mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat Allah, dan baginya azab yang dahsyat, azab yang besar, azab yang betul-betul apa ya, orang nggak bisa lagi mikir nih kayak mana konsepsinya gitu, saking dahsyatnya gitu loh. Azabnya tuh ya, karena orang yang bunuh satu orang itu kan wakaan nama qatalan nasa jami'a, itu sama seperti orang bunuh semua orang. Kayak wajar kalau dia dapat azab yang besar gitu ya. Nah ini Allah jadi menerangkan seperti ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Yang kita bunuh juga makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah, yang sama-sama ditiupkan ruh oleh Allah, sama-sama dari rahim yang suci, yang rahim itu sumbernya dari satu rahim bernama Siti Hawa. Bapak kita Nabi Adam. Artinya kita ini satu keturunan sesungguhnya gitu loh. Satu keluarga besar, kok saling bunuh gitu. Masya Allah. Ya, ini bahaya bagi kita semua ketika mengangkat senjata dengan niat yang tidak benar. Ya, ingat niatnya tidak benar. Dia nggak punya dasar sedikit pun. Nah, itu maka Allah akan memberikan padanya hukuman. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, ya, melakukan kejahatan, keburukan, ya, kekerasan? Sebenarnya Allah pernah memberikan keterangan sebenarnya. Famani i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Kalau ada yang melakukan ya, merugikan dirinya, ya, melakukan penyerangan. Ya, sebenarnya kalau di sini ya kita bisa artikan ya, ada itu bisa penyerangan. Sekarang ya, konteks sekarang ada penyerangan verbal, ya, ada penyerangan fisik, ya, non verbal, ya, ada penyerangan membunuh karakter. Ya, ini maka lakukan bimisli ma'tada 'alaikum. Lakukan hal yang sama tapi sepadan. Jangan berlebihan. Ya. Misalnya saya ya dituduh ini dibunuh karakternya dengan dikatakan Ahmad Rajavi jazah palsu misalnya. Ya, kita laporkan saja polisi, biar polisi yang menyelesaikan nanti diperiksa oleh polisi itu bimisli ma'tada 'alaikum. Itu sepadan. Ya. Itu sudah sangat tepat. Nggak perlu berlebihan. Ya. Nah, oleh karenanya, bagi kita semua yang saat ini sedang berhadap-hadapan dengan orang lain, bukan dengan niat untuk membunuh, ya kan tidak semua orang niat untuk bunuh. Misalnya ada orang lagi jalan tiba-tiba diserang, maka dia melakukan jaga diri, ya. Atau anak istrinya diganggu orang, ya, maka dia melakukan perlawanan. Ada orang yang merampas hartanya, dia melakukan perlawanan. Ada orang yang merendahkan, ya, ada yang ingin melakukan pembunuhan padanya. Lalu ia lawan. Dan orang itu mati. Atau dia yang mati. Maka dia mendapatkan pandangan positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis gitu ya, menyebutkan man qutila duna malih fahuwa syahid.
ada orang yang dibunuh, tapi niatnya itu adalah untuk menjaga hartanya. Ya, misalnya apa, lagi di jalan kejamret, ya, lalu dia melakukan perlawanan, tapi kalah tenaga, ya, maka lalu dia mati, ya, maka dia syahid, tercatat syahid, ya, dia mati maka nilainya syahid. Wa man qutila duna dinihi, ada orang yang ya mendapatkan kekerasan, ya, disiksa bahkan sampai mati gitu ya, dia mati karena menjaga agamanya, ya, fahuwa syahid. Ya, ada, kan ingat tuh sahabat-sahabat pertama itu yang dibunuh oleh kafir Quraisy, ya, sampai minta maaf ditusuk kemaluannya, saking jahatnya kafir Quraisy tersebut untuk meminta ia kembali ke ajaran agamanya agar keluar dari Islam, tapi dia tetap mengatakan Allah dan Sayyidina Muhammad sebagai nabi, lalu dia mendapatkan hukuman itu hingga mati, fahuwa syahid. Ya. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Jadi kalau dia ada orang yang dibunuh karena menjaga dirinya, ya, ketemu di jalan misalnya kan, terus ada orang yang menghampirinya, ingin membunuhnya, tapi dia nggak punya niat untuk membunuh, gitu ya. Lalu dia melakukan perlawanan, dan dia punya silat misalnya, mati, syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dibunuh karena menjaga keluarga, syahid. Ya, ini kata Nabi berbeda dengan apa yang diungkapkan sebelumnya. Kenapa? Karena niatnya beda. Ingat, niatnya beda. Ini bab ikhlas loh. Bab ikhlas itu bicara niat. Karena niatnya beda, ya tentu isinya beda. Maka implikasinya beda. Kalau yang tadi dibunuh karena punya niat juga untuk bunuh, maka masuk neraka. Tapi ini dibunuh niatnya untuk menjaga keluarga, harta dirinya, harga dirinya, menjaga keluarganya, mati dia syahid. Nah, oleh karenanya niat itu penting. Dalam konsepsi bermasyarakat, apa yang kita lakukan hendaknya niatnya itu baik. Ingat, niat yang baik itu adalah lillahi ta'ala. Nah, niat itu berkorelasi dengan amal perbuatan. Maka ada sebuah hadis yang ya, cukup menarik. Ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan man uzilla indahu mu'minun. Barang siapa yang di depan matanya ada seorang mukmin yang disakiti, direndahkan, ya, baik verbal ataupun non verbal, dia ngelihat itu, falam yansuruh, lalu dia tidak menolong orang tersebut, wa huwa qadirun ala ayyan surah, padahal dia mampu untuk nolong. Ini kan banyak yang gini ya. Sekarang ini orang kecelakaan bukan ditolong, Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak seluruh sahabat ngajari narasi online. Ini sekarang orang kecelakaan itu bukan ditolong, tapi apa? Live. Hai guys, hari ini ada kecelakaan di sini. Bukan nolong. Ada orang luka-luka. Misalnya dipukuli orang. Live. Bukan nolong. Ini efek dari HP zaman sekarang ya. Ada orang tenggelam. Itu malah live. Ada orang kebanjiran live. Bukan nolong, bukan. Ya, yang dikejar apa? Itu yang pro-pro itu. Astagfirullah.
Ya, yang dikejar itu hanya yang tidak ada manfaatnya. La'ibun walahwun, kata Allah. Yang itu konsepnya hanya permainan dan senda gurau itu. Tapi kita ngerasa itu yang hebat, itu yang benar gitu. Nah ini Nabi mengingatkan, siapa yang di depan matanya ada seorang mukmin disakiti oleh orang lain dan dia tidak menolong padahal dia mampu untuk menolong, apa kata Nabi? Azallahullah, maka Allah akan memberikan hukuman padanya ya, yang setimpal ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, direndahkan oleh Allah nanti di hari kiamat ya, di bawah apa kepala semua orang ya, di hadapan semua orang. Nah, maksudnya gitu, dia direndahkan oleh Allah. Karena kenapa ada orang direndahin, ada orang disakiti ya, tapi nggak mau nolong padahal dia mampu nolong, ya nanti ya Allah rendahkan, Allah sakiti juga nanti di depan orang banyak pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka sahabat ngaji narasi online, pada kesempatan ini saya secara pribadi menasehati diri pribadi dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Agar apa? Dalam konteks bersosial, untuk saling menjaga satu sama lain, untuk tidak saling menyakiti, bahkan sampai membunuh. Jangan pernah mengangkat pedangmu untuk niat membunuh. Tapi gunakan kalau itu penting sekali demi menjaga harta, karena ada orang yang ingin merampok, karena ingin menjaga dirimu, karena ada orang lain yang sudah ada di depan untuk membunuhmu, ya, karena untuk menjaga keluargamu, karena sudah ada orang yang akan menyakiti keluargamu, ya, dan karena untuk agamamu, karena ada orang yang akan mendatangimu, membunuhmu, melakukan kekejian kepadamu agar engkau keluar dari agamamu. Maka ini diperkenankan, sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Selama dia tersakiti tapi tidak sampai terjadi pembunuhan, maka laporkan kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin bersih hati kita dalam melakukan segala bentuk amal-amal kebaikan, kebajikan, dan terhindar dari segala bentuk keinginan melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari perilaku orang lain. Ya. Dari perilaku buruk orang lain, dari kekejian orang lain, baik ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam kajian berikutnya. InsyaAllah nanti di hadis ke-10. Dan InsyaAllah kita semua sehat walafiat, diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.